warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Ada yang tak masuk hari ini? Ada. Alhamdulillah semua masuk, semua sehat? Sehat. Ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang pencemaran lingkungan. Ya. Namun sebelumnya, Ibu ingatkan kembali lingkungan yang seperti apa yang anak-anakku inginkan untuk belajar? Bersih. Selain bersih apa lagi? Nyaman. Ya. Alhamdulillah lingkungan yang bersih dan nyaman. Nah, untuk hari ini sebelum kita mulai untuk belajar tentang pencemaran lingkungan, ikuti instruksi daripada ibu guru. Ya. Pejamkan mata anak-anakku. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Sekali lagi, ya. Posisi tangan semua di atas meja. Anak-anakku duduk santai, nyaman. Ikuti instruksinya Bu Guru. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Selesai. Dari apa yang anak-anakku lakukan, apa yang anak-anakku rasakan? Tenang, nyaman. Ini tujuan kita untuk belajar, untuk mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Nah, sekarang siap belajar? Siap. Apa itu IPA? Ilmu paling asik. Apa itu IPA? Ilmu paling asik. Ya, IPA itu adalah ilmu paling Asik. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan tayangkan video pembelajaran kita pada hari ini tentang pencemaran lingkungan. Silakan masing-masing barisan kelompoknya untuk mengambil lembar yang selembaran yang sudah Ibu siapkan. Ya, satu perwakilan satu meja untuk mengambil lembar yang sudah Ibu siapkan. Di kanan diperhatikan bagaimana langkah kerjanya. Begitu anak-anakku selesai ikuti videonya, tinggal anak-anakku ikuti perintah yang ada di tempat kerjanya. Silakan dibuka buku paketnya, buka materi tentang pencemaran lingkungan. Ibu kasih waktu silakan 5 menit untuk membaca buku paketnya sebelum tayangan videonya kita mulai. Ya, silakan bisa diperhatikan kalau sudah selesai membacanya. Perhatikan tayangan video yang ada di layar yang ada di depan anak-anakku. Bisa jelas ternyata? Bisa. Jaringan internetnya yang terganggu. Nanti anak-anakku bisa mengamati lingkungan yang ada di sekitar anak-anakku. Ya, mulai dari penyebabnya, dampaknya seperti apa, cara menanggulanginya bagaimana.
gambar kerjanya langsung pencemaran lingkungan itu seperti apa, di mana maksudnya segala sesuatu termasuk bahan fisika dan kimia yang dapat mengganggu ekosistem. Pencemaran lingkungan ini merupakan salah satu faktor menurunnya kualitas daripada lingkungan. Ya, silakan bisa catat di gambar kerjanya tentang pencemaran lingkungan. Sudah diperhatikan anak-anakku? Nanti kita ulang lagi untuk tayangan videonya. Diperhatikan dari apa yang anakku lihat tadi di layar tentang penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Anak-anakku nanti bisa membuat sebuah laporan dalam bentuk, bisa dalam bentuk poster, ya, bisa dalam bentuk sebuah laporan dalam bentuk artikel atau makalah, bisa juga dalam bentuk clipping, ya. Tergantung kemampuan daripada anak-anakku untuk membuat sebuah laporan. Jadi bisa kalian analisa juga lingkungan yang ada di sekitar anak-anakku, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan yang ada di sekitar kalian, kondisi baik itu yang ada di sekolah ataupun di rumah anak-anakku. Itu jadikan sebagai laporan. Nah, ini untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang penyebab terjadinya sebuah pencemaran, baik itu pada khususnya kita membahas tentang pencemaran yang terdapat pada air, karena air sangat-sangat kita butuhkan, ya. Air itu sangat vital sekali. Biasa air digunakan untuk apa? Minum. Kalau haus pasti minum air. Mandi pakai air, pakai debu, ya. Nah, ini salah satu manfaat daripada pentingnya namanya air. Makanya dikatakan sangat vital sekali bagaimana kita menjaga kondisi lingkungan kita, apalagi pada masa pandemi yang sekarang ini harus dalam kondisi bersih. Insya Allah lingkungan yang bersih akan menciptakan kondisi yang sehat. Dan ingat, bahkan kita kalau di dalam agama Islam sudah jelas-jelas Nabi Muhammad SAW bersabda, an-nazafatu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Untuk hari ini apakah anakku sudah memahami tentang penyebabnya, baik itu dampaknya dan cara menanggulangi daripada pencemaran air setelah anak-anakku menonton videonya? Atau ada yang silakan sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu tentang pencemaran air? Boleh? Silakan.
Ya, ada yang ditanyakan tentang pencemaran air? Ya, sudah paham semua ya? Iya, untuk tugasnya di rumah nanti silakan buatkan ibu laporan sesuai dengan lembar kerja yang sudah anak-anakku bagikan. Ya, itu tugas anak-anakku di rumah. Ya, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan materi tentang pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran air. Ya, nah buat semuanya yang paling penting jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Apa yang kamu ketahui tentang peristiwa ini dan apa penyebabnya? Ya, dapat kita perhatikan dan dari samping adalah apa ya? Benar ya, banjir. Jadi banjir ini merupakan salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia ya, khususnya di Jakarta. Kenapa itu bisa terjadi dan apa penyebabnya? Nah, jadi banjir ini terjadi apabila curah hujan sedang meningkat, yaitu di musim penghujan, dan pembuangan sampah itu sembarangan ya. Jadi ketika kita membuang sampah sembarangan, maka sampah akan terus menumpuk dan akhirnya menghambat dan menyebar saluran air, sehingga air itu tadi akan banjir ya. Nah, jadi banjir ini merupakan salah satu dampak dari pencemaran lingkungan. Nah, jadi kita akan masuk ke materi yaitu tentang pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Jadi pencemaran lingkungan adalah masuknya segala sesuatu termasuk bahan-bahan fisika dan kimia yang dapat mengganggu ekosistem. Nah, pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan. Seperti dapat kita lihat ya di sini, ini ada sebuah pabrik. Karena sudah ada bentuknya ya. Nah, jadi ini kita masuk ke editornya ya. Perhatikan untuk tugasnya anak-anakku. Silakan kalian kerjakan tugasnya. Itu ada 2 soal. Kalian pause dulu videonya, kalian kerjakan. Nah, dan kemudian dikumpulkan ya. Nah, sudah selesai video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga semua anak-anak ibu paham dan mengerti tentang pencemaran lingkungan, bahayanya dan bagaimana cara menanggulanginya. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Dan yang paling penting, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya untuk like. Sudah diperhatikan anak-anakku. Nah, ini untuk pembelajaran kita pagi hari ini tentang bagaimana pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, silakan anak-anakku boleh bertanya. Kita buka untuk termin pertanyaan. Silakan. Iya, Ega. Ada yang ditanyakan? Apakah pencemaran air dapat menyebabkan kita terkena COVID-19? Iya. Apakah pencemaran air dapat mengakibatkan kita bisa terkena COVID-19? Kira-kira ada yang bisa jawab anakku? Ya? Iya. Pada masa pandemi yang sekarang ini tentang bahaya COVID-19 itu sangat luar biasa, sudah mendunia. Bahkan kita di Aikmal itu sudah dikatakan zona merah. Banyak sekali peserta didik yang terkena COVID-19. Nah, sekarang apakah pencemaran air itu bisa berpengaruh? Kita bisa terkena dengan COVID-19? Untuk anak-anak maklumi, COVID-19 itu menular itu melalui perantara orang yang sudah terinfeksi. Penyebabnya adalah virus. Nama virusnya itu COVID-19. Virus COVID-19 karena asal mulanya munculnya pada tahun 2019 itu di Wuhan, ya, akhir 2019. Nah, ya, nanti ada pembahasan tentang virus, ya. Bagaimana hubungannya pencemaran air dengan
kita rentan terkena. Kita kembali apa manfaat daripada air? Air itu sangat berpengaruh sekali kondisi tubuh kita, ya. Bahkan 60% dari tubuh kita itu kandungannya adalah air. Nah, apabila air yang tercemar itu masuk ke dalam tubuh kita, itu mengakibatkan daya tahan tubuh kita itu akan menurun. Nah, apa hubungannya dengan COVID-19? COVID-19 itu cepat sekali menyerang orang atau seseorang yang kekebalan tubuhnya rendah. Ya, tidak menutup kemungkinan, walaupun cara penularannya tetap menggunakan orang yang terkena terinfeksi oleh virus 19 tersebut. Itu sebabnya anak-anakku, peliharalah tubuh kita, usahakan dalam kondisi sehat walafiat dengan cara pola hidup bersih. Itu ya nak ya. Nah, itu bisa berpengaruh dalam artian kalau kondisi zat kekebalan tubuh kita itu menurun, otomatis kita cepat terserang. Bukan hanya COVID-19, tetapi virus-virus yang lain itu cepat melemahkan tubuh kita. Ada lagi yang lain? Silakan. Aisyah, iya. Apa yang ditanyakan? Bagaimana sih cara kita menanggulangi supaya tidak tercemar air yang ada di sekitar kita? Banyak sekali cara kita menanggulangi. Yang pertama tadi sudah dijelaskan bagaimana pola hidup bersih. Ya. Nah, sekarang limbah penyebab terjadinya pencemaran air, baik itu limbah industri, limbah pertanian, limbah rumah tangga, itu harus didaur ulang kembali. Ya. Apabila dalam bentuk zat organik itu dibuat menjadi pupuk kompos. Ya. Tetapi kalau zat anorganik, misalkan plastik, kaleng-kaleng yang sudah tidak digunakan lagi, kertas, itu bisa didaur ulang kembali. Ya. Makanya banyak sekarang yang keliling, pedagang-pedagang rongsokan apa itu untuk membeli barang-barang yang bisa didaur ulang. Itu cara menanggulanginya ya. Dan jangan lupa tidak boleh membuang sampah di sembarangan tempat. Bagaimana caranya? Buanglah sampah itu pada tempatnya. Kalau sampah organik itu bisa dimanfaatkan untuk sebagai pupuk, ya kita pilah dulu. Tapi kalau sampahnya anorganik bisa dijual, dapat uang. Uangnya bisa kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Itu cara menanggulanginya, nak ya. Aisyah bisa paham? Iya. Tinggal satu lagi mungkin sebelum berakhir, sebelum kita ya. Bulan? Apakah pencemaran lingkungan berpengaruh terhadap kesehatan? Jelas. Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Gimana ya? Hamna? Ya? Iya. Sangat berpengaruh, nak ya. Apakah pencemaran lingkungan itu bisa berpengaruh terhadap kondisi kesehatan? Sangat vital sekali. Apa yang kalian rasakan kalau kalian belajar di tempat yang tidak semestinya dalam kondisi kotor? Nyaman enggak? Nyaman. Kotor itu nanti akan mendatangkan penyakit. Ingat, sampah ya identik dengan yang namanya lalat. Kemudian belum ada kecoaknya, belum nyamuknya, baunya menyengat. Nyaman enggak kalian belajar di tempat yang bau? Jelas tidak nyaman. Makanya pengetahuan kebersihan itu sebagian daripada kebersihan pangkal kesehatan. Kalau terjadi yang namanya pencemaran lingkungan, otomatis ya bisa mendatangkan yang namanya penyakit. Paham tuh? Understand? Yes. Apa itu IPA? Ilmu asik. Asik enggak belajarnya? Asik. Asik enggak belajar hari ini? Tetap semangat belajar? Tetap. Semangat belajar? Semangat. Alhamdulillah, Ibu ucapkan terima kasih atas semangat anak-anakku yang luar biasa sekali. Ibu acungkan jempol ya. Alhamdulillah kalian belajarnya dalam kondisi tempatnya bersih ya, di lab. Sebabnya nanti kalau sudah kondisi sudah tidak pandemi COVID-19, kita enak untuk melakukan sebuah praktikumnya lagi. Nah, itu saja mungkin untuk tanya jawab kita pada pagi hari ini. Dan ingat tugasnya di rumah nanti setelah anak-anakku menganalisa tentang pencemaran lingkungan, silakan dibuat sebuah laporan ya. Laporannya dalam bentuk poster bisa ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk makalah atau briefing. Ya. Kerjaannya kelompok. Iya, pakai kelompok itu sudah ya 3 orang ya. Berarti di sini kita 6 kelompok.
kelompok. Dikumpulkannya nanti minggu berikutnya pada saat pembelajaran IPA lagi. Ya. Tetap semangat ya? Iya. Kalau begitu ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi